Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Palma Juwarta. Saya salah satu dosen di Universitas Prima Indonesia pada Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah statistik. Mata kuliah statistik merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 program studi sistem informasi. Mata kuliah statistik bertujuan memberikan pemahaman dan penguasaan mengenai konsep dasar statistik sebagai bekal bagi mahasiswa semester akhir untuk menyusun tugas akhir. Selamat pagi semuanya, mahasiswa Bapak. Kita jumpa lagi di mata kuliah yang berbeda pada semester ini. Pada pagi hari ini kita akan melakukan perkuliahan kita yang pertama untuk mata kuliah teori dari statistik. Nanti mata kuliah ini ada dua. Yang pertama untuk teori hari ini 2 SKS. Nanti selanjutnya dengan praktikum dengan bobot 1 SKS. Jadi untuk rancangan pembelajaran kita selama 1 semester atau 16 kali pertemuan, ini akan Bapak paparkan RPS-nya dulu supaya kita bisa lebih terstruktur belajarnya. Bapak tampilkan dulu. Oke, ini ya, Bapak tampilkan dulu. Jadi, mata kuliah untuk teori statistik ini bobotnya 2 SKS, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi kalian di semester 2 ini, di mana untuk capaian yang harus kalian pelajari, ada capaian prodinya, ini ada sekitar 8, ini bisa kalian baca. Kemudian untuk capaian mata kuliahnya ini juga ada 8, nanti bisa kalian baca. Nanti akan Bapak share ini ke grup WhatsApp kita. Kemudian untuk mata kuliah ini sendiri, kita akan rancang dengan 16 kali pertemuan pada RPS. Dengan pertemuan 1 di pagi hari ini, yaitu mengenai RPS kita dan mengenai dasar dari statistik itu sendiri. Di mana pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kita akan belajar statistiknya dengan metode diskusi, presentasi, dan PowerPoint serta tanya jawab. Sedangkan untuk di pertemuan 8 kita akan melakukan ujian tengah semester. Nah, untuk selanjutnya pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 ini kita tetap presentasi dan diskusi pada materi-materi sesuai dengan RPS ini. Dan di pertemuan 16 kita akan melakukan ujian akhir semester. Jadi pas nanti di pertemuan 16 selesailah mata kuliah ini dan kalian harus memiliki kompetensi yang dimiliki kompetensi dari mata kuliah ini. Oke, ini untuk rancangan kita. Selanjutnya Bapak akan share untuk PowerPoint-nya. Oke, untuk PowerPoint-nya kita bisa lihat di sini. Oke ya, untuk PowerPoint-nya kita bisa lihat untuk topik pembahasan kita. Yang pertama kontrak kuliah tadi sudah Bapak sedikit singgung, kemudian pendahuluan statistik dan kesimpulan. Jadi di pagi hari ini pada pertemuan 1 ini kita akan membahas yang 3 ini. Nah, untuk deskripsi mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penguasaan mengenai konsep dasar statistik, populasi dan sampel, probabilitas, pencacahan, titik contoh, distribusi, probabilitas diskrit, distribusi normal, distribusi sampling, pendugaan parameter, pengujian hipotesis, dan uji Chi kuadrat.
Jadi diharapkan setelah selesai mata kuliah ini kalian bisa dapat dasar-dasar dari deskripsi mata kuliah ini. Selanjutnya, untuk capaian mata kuliah statistik ini, mahasiswa mampu mengenal konsep statistik, pemodelan parametrik, mahasiswa mampu menyelesaikan dan menguji teori pendugaan statistik, pemodelan parametrik, metode, dan distribusi sampling, pengujian hipotesis, uji validitas, dan reliabilitas instrumen. Kemudian mahasiswa memahami, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uji beda, uji C kuadrat, analisis korelasi dan regresi, analisis statistik parametrik. Nah, jadi ini diharapkan kalian mampu selama 16 pertemuan kita nanti. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini, yang pertama untuk kehadiran, ini adalah 10%. Untuk tugas, nanti tugas ini Bapak harapkan setelah selesai ini kalian bisa membuat suatu penelitian, ya, suatu konsep untuk menguji data tersebut. Kalian membuat hipotesisnya. Ini di tugas yang bobotnya 20%. Nah, selanjutnya untuk UTS, ujian tengah semester, itu bobotnya 30% dan ujian akhir semester 40%. Jadi totalnya 100%. Ini untuk sistem penilaian. Nanti nilai kalian pada akhir semester ini berdasarkan dari ini. Untuk referensi yang kita gunakan di mana ada buku Sudaryono, kemudian buku Suyanto, dan buku Johnson. Ini merupakan referensi utama kita. Nah, jadi referensi utama ini kalian wajib ya memahami atau wajib punya buku ini. Untuk referensi tambahannya nanti kalian bisa cari banyak referensi dari jurnal, kemudian dari e-book atau dari buku dan sumber yang lain yang berkaitan dengan statistik. Untuk pendahuluan yang kita bahas ini, yang kedua adalah statistik dalam kehidupan sehari-hari, mengenal statistik, jenis statistik, populasi dan sampel, dan tipe data statistik. Oke, nah apa sih sebenarnya manfaat statistik dalam kehidupan sehari-hari? Jadi statistik digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam memahami gejala-gejala dalam penelitian. Nah, ini artinya seperti ini. Nanti kalau kalian di semester akhir, kalian akan menyusun yang namanya laporan tugas akhir atau biasa yang disebut dengan skripsi. Jadi di sini kalian akan mengolah data tersebut dan membuktikan hipotesis yang kalian buat. Kemudian statistik itu juga dipakai pada grafik tabel dalam perdagangan ya. Ini untuk melihat nilai jual ya, pemasukan, pendapatan dan pengeluaran. Kemudian perhitungan analisis butir soal. Jadi kalau kalian nanti menjadi seorang guru di SMK, misalnya guru komputer, rezekinya di situ, maka nanti kalian akan bisa menghitung analisis butir soal yang kalian gunakan, apakah butir soal tersebut sudah valid untuk kalian gunakan pada pembelajaran yang kalian lakukan. Kemudian penentuan keberhasilan belajar siswa. Di sini juga kalian bisa nanti menentukan kriteria ketuntasan minimum dari hasil belajar siswa itu berapa persen yang lulus, yang tidak lulus. Kemudian bisa dianalisis dan sebagainya. Oke, selanjutnya untuk apa sebenarnya pengenalan statistik itu, apa beda statistik dengan statistika? Mungkin sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, jadi statistik itu adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan, disusun dalam tabel atau diagram yang menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data mengenai suatu hal. Ya. Oke, sedangkan statistika itu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengelolaan atau penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Oke, kemudian ini ada jenis-jenis data. Data itu bisa kita klasifikasikan berdasarkan orientasi pembahasannya. Yang pertama ada statistik matematika, yaitu statistik teoritik. Ya, ini
berorientasi pada pemahaman model dan teknik-teknik statistika secara matematis teoritis ya. Kemudian jenis statistik yang berikutnya adalah statistika terapan. Ini berorientasi pada pemahaman intuitif atas konsep dan teknik-teknik statistika serta penggunaannya di berbagai bidang. Nah, ini jadi jenisnya tadi berdasarkan orientasi pembahasannya. Kemudian berdasarkan tahapan. Ini ada statistika deskriptif untuk memperoleh gambaran atau ukuran-ukuran tentang data yang ada di tangan seperti data rata-rata, kemudian seberapa jauh data bervariasi atau standar deviasinya dan sebagainya. Kemudian untuk statistika inferensial, ini adalah statistika untuk ukuran populasi atau menguji hipotesis dari suatu populasi atau sampel inferensi melakukan perkiraan, peramalan, dan pengambilan keputusan. Jadi berdasarkan tahapannya dapat dibagi menjadi dua. Di sini kita bisa lihat ya skemanya untuk tahap alur dari penelitiannya ini dari mulai kemudian mengumpulkan data mentah, kemudian apakah data itu disederhanakan. Jika iya, dia ke bawah, tidak ke samping sampai berhenti atau selesai. Ini lebih jelasnya lagi bisa kita lihat pada paparan dari diagram alir berikut ini. Mulai pengumpulan data, pengolahan data, penyajian hasil data, ini kemudian data tersebut diperoleh dari sampel, tidak. Kemudian penggunaan data untuk menganalisis karakteristik populasi yang ditelaah. Nah, ini merupakan statistika deskriptif. Jadi dia tidak diambil dari data sampelnya tadi. Nah, maka ini merupakan tahap dari sini ke sini sampai ke statistika deskriptif. Nah, tapi kalau dia tadi memerlukan data sampel, maka penggunaan hasil olahan data sampel untuk menaksir atau menguji karakteristik populasi yang diprioritaskan ya. Nah, atau dihipotesiskan. Jadi dihipotesiskan tadi, kemudian dapatlah penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi yang ditelaah tadi. Nah, di sini merupakan statistika inferensi. Jadi dibagi menjadi dua. Nah, bisa dipahami ya. Sampai di sini bisa dipahami jelas? Bisa, Pak. Oke, bisa paham ya. Nah, kemudian dilihat dari asumsi mengenai distribusi populasinya, di mana ada statistik parametrik. Nah, di mana ini menggunakan asumsi mengenai populasi, membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan label data interval. Oke, dengan data interval. Kemudian atau rasio, ya ini model distribusi normal. Kemudian untuk statistika non parametrik, di mana menggunakan lebih sedikit asumsi mengenai populasi, bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian membutuhkan data dengan label serendah-rendahnya ordinal, tidak didasarkan pada distribusi tertentu. Nah, ini pembagiannya berdasarkan distribusi populasi. Kemudian sebagai contoh, kita bisa lihat contoh ya. Data tentang penjualan mobil merek ABC per bulan di showroom mobil di Jakarta selama tahun 1999. Dari data tersebut pertama akan kita lakukan nih deskriptifnya dulu, deskripsinya dulu terhadap data seperti menghitung rata-rata penjualan, berapa standar deviasinya dan sebagainya. Ini masih ke dalam deskriptif. Selanjutnya baru kita lakukan berbagai inferensinya terhadap hasil deskriptif tersebut. Misalnya perkiraan penjualan mobil tersebut bulan Januari tahun berikutnya, perkiraan rata-rata penjualan mobil tersebut dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh dari mana batas deskripsinya tadi dan batas inferensinya tadi. Oke, selanjutnya kita akan kenal apa sebenarnya itu populasi dan apa itu sampel. Nah,
Kalau populasi ini populasi, nanti dari populasi ini akan diambil beberapa sampel. Nah, jadi kita ambil beberapa sampel di mana dari populasi ini merupakan parameter, hal yang sesuai, yang karakteristiknya mungkin sama. Kemudian diambil sampelnya untuk dilakukan penelitian. Maka muncullah yang namanya statistik tadi, di mana statistik adalah ukuran yang mencerminkan karakteristik dari suatu sampel. Nah, ini kalau kita simpulkan dari yang tadi, maka apa itu populasi? Populasi adalah total semua nilai yang mungkin. Nah, jadi semua nilai itu kita katakan populasi, menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Jadi populasi ini semuanya kemudian diambil sampel. Jadi sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi perhatian. Sekarang tipe data statistik, di mana tipe data statistik ini ada data nominal, di mana data nominal ini, data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategori atau klasifikasi. Nah, di mana contohnya seperti ciri-cirinya posisi data yang setara, contohnya jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Kemudian data ordinal, di mana data ordinal ini data yang berskala, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Nah, ini data ordinal. Contohnya kepuasan kerja, motivasi, dan sebagainya. Kemudian ada data interval, di mana data interval adalah data berskala yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala selalu diketahui. Nah, ini tidak ada kategorisasi, kemudian bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya pada saat data pengukuran berdasarkan suhu derajat Celcius dan Fahrenheit. Nah, kemudian ada data rasio. Data rasio itu apa? Data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik berskala sudah diketahui dan mempunyai titik absolut. Contoh data ini gaji, skor ujian, jumlah buku, dan sebagainya. Oke, kemudian ini tadi data nominal dan data ordinal ini bisa kita katakan dengan data kualitatif atau melakukan penelitian kualitatif, sedangkan data interval dan data rasio ini untuk penelitian kuantitatif atau data kuantitatif. Jenis-jenis data berdasarkan sifatnya itu data kualitatif, kemudian ada data kuantitatif, kemudian berdasarkan sumbernya data primer, data sekunder, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulan datanya. Nah, ini menurut sifatnya tadi ada data kualitatif yang Bapak bilang tadi, bukan angka, nominal, ordinal, kemudian jenis, misalnya jenis pekerjaan, tanggal tempat dan tanggal lahir, dan tingkat pendidikan. Kalau data kuantitatif berupa angka interval dan rasio, umur, contohnya tinggi badan dan berat badan. Oke, untuk kesimpulan yang Bapak sampaikan, statistik digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam memahami gejala-gejala dalam penelitian. Statistik ini kumpulan data bilangan maupun non-bilangan disusun dalam tabel atau diagram menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data mengenai suatu hal. Nah, jadi statistika ini pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan dan penganalisisan, penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data. Kemudian populasi itu adalah total semua semua nilai yang mungkin. Nah, yang ingin kita pelajari sifat-sifatnya, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diperhatikan. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan segera karena waktu kita terbatas ya. Silakan yang ingin ditanyakan langsung. Saya Pak izin bertanya. Oke, silakan Rizky. Nama saya Muhammad Rizky Layar Rahab. Jadi Pak, dulu waktu saya SMA, itu ada kakak-kakak mahasiswa kayak melakukan penelitian gitu untuk data penyusunan skripsi. Data yang mereka ambil itu data yang bagaimana Pak?
Oke, terima kasih Rizky atas pertanyaan. Bagus ya pertanyaan dari Rizky. Jadi gini, jadi data itu kan kalau kita di semester akhir akan mengerjakan yang namanya skripsi. Nah, kalau orang pendidikan, kalau misalnya kakak-kakak tersebut itu adalah pendidikan, biasanya datanya diambil data pretest dan data post-test. Jadi misalnya dia membandingkan antara kelas tadi, kelasnya tadi misalnya kelas 10.1 dengan model pembelajaran misalnya inquiry. Kemudian kelas berikutnya diajarkan dengan metode ceramah. Dia mau lihat perbandingannya. Jadi diambilnya data sebelum diajarkan namanya post-test dan setelah diajarkan namanya pre-test. Mungkin itu saja Rizky, bisa membantu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Silakan, apa masih ada lagi? Silakan, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, saya Rizda ingin bertanya. Ya, silakan Rizda. Jika saya sudah dapat datanya, bagaimana cara kita mengolah data tersebut, Pak? Oke, terima kasih Rizda, pertanyaan yang baik, bagus ya. Jadi nanti kita ada pelajaran dipelajari di mata kuliah praktik statistik. Nanti kita olah datanya dengan aplikasi SPSS. Jadi aplikasi pengolahan data. Jadi dengan aplikasi SPSS ini lebih memudahkan kita untuk menganalisis suatu data tersebut. Nah, jadi bisa kita lihat nanti dari output hasil yang dihasilkan dari output SPSS tersebut. Begitu Rizda. Nah, jadi nanti kita pelajari di praktikum. Oke, silakan satu orang lagi. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Halo? Ada lagi? Oke, semangat, semangat. Ya, masih semangat ini. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, terima kasih. Jadi tugas kita nanti adalah membuat ya, mencari data-data, jenis-jenis data tadi. Contohnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin terima kasih kepada mahasiswa Bapak yang Bapak sayangi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang ingin bertanyakan? Terima kasih Pak. Ada tidak ya? Oke ya, semuanya tetap semangat, tetap belajar di rumah. Jangan lupa tugas kita yaitu mencari data, jenis-jenis data tadi, contoh-contohnya yang akan kita bahas dan presentasikan minggu depan. Oke, izin pamit mundur. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Selamat, udah siang ya. Selamat siang semuanya. Siang, Izin Pak. pamit.